Sunda. Apa sih kata-kata pertama yang kita pikirkan kalau mendengar kata Sunda? Ceweknya cantik, suku yang ramah, makanannya yang enak-enak. Tapi kalian tahu nggak asal kata dari Sunda itu? Jangan kemana-mana, saya akan menceritakan asal-usul kata Sunda dalam Guru Denny Bercerita. Selamat datang di Guru Denny Bercerita. Kali ini saya akan menceritakan kepada kamu semua, kalian semua, tentang asal-usul kata Sunda. Ya, suku Sunda yang ada di Jawa Barat sana. Jadi Sunda sendiri itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Cuda, C-U-D-D-H-A, yang artinya putih. Tapi teman-teman, kata Sunda itu tidak hanya merujuk ke suku yang ada di Jawa Barat sana. Nama Sunda ini ternyata menyimpan jejak panjang dari mitologi hingga sejarah. Nah, gimana tuh? Simak terus video ini ya. Yang pertama datang dari zaman prasejarah, sebelum manusia mengenal tulisan, sekitar 200.000 tahun yang lalu. Wilayah Jawa Barat didominasi oleh sebuah gunung api raksasa yang kini dikenal sebagai Gunung Sunda Purba. Nah, ketika gunung itu meletus, boom, ia meninggalkan kaldera besar dan wilayahnya tertutup abu vulkanik berwarna putih. Putihnya tanah ini kemudian menjadi inspirasi awal makna kemurnian yang dikaitkan dengan nama Sunda itu sendiri, teman-teman. Jadi, ya itu tadi, Cuda kan berasal dari Sanskerta, artinya putih, yang berarti juga lagi murni. Nah, jadi dulu itu ada Gunung Purba meletus, blem. Terus kaldera itu tahu nggak? Kaldera itu kayak kawah, danau gitu. Nah, berisi abu vulkanik yang seluruhnya tertutup abu vulkanik berwarna putih. Nah, diambil dari situ. Itu dulu, sebelum zaman sejarah, zaman prasejarah dulu. Kemudian masuklah agama Hindu-Buddha, tentu dengan bahasanya Sanskerta. Bahasa Sanskerta itu kan berasal dari sana tuh, dari India yang sebelah sana itu. Nah, menamakan daerah itu daerah ya ini ya, bukan sukunya, tapi daerah itu Cuda, yang artinya putih, murni, atau bersih. Nah, ini cocok sekali nih dinamakan untuk daerah ini. Karena apa? Karena daerah itu subur, kaya, dan bersih secara fisik maupun spiritual. Nah, mulai dari situlah, dari kerajaan itu, atau mulai dari masuknya Hindu-Buddha itu, kata Sunda dipakai secara resmi oleh kerajaan-kerajaan awal di wilayah barat Pulau Jawa. Nah, cerita berlanjut, berdirilah kerajaan Tarumanegara, kerajaan Hindu-Buddha pertama di Pulau Jawa. Nah, nama Sunda ini semakin terdengar karena Raja Purnawarman waktu itu, raja dari kerajaan Tarumanegara itu, menggaungkan namanya itu. Namanya kan kerajaannya Tarumanegara, tapi daerahnya itu adalah daerah Sunda. Jadi semakin kuatlah kata-kata Sunda itu. Tarumanegara sendiri adalah kerajaan Hindu tertua di Nusantara, dan sebagian besar wilayahnya mencakup Jawa Barat yang kita kenal sebagai Tanah Sunda, teman-teman. Dalam prasasti peninggalannya, wilayah ini disebut sebagai Sundapura. Sundapura menjadi pusat pemerintahan kerajaan yang berada di daerah sekitar Bekasi saat ini. Nah, setelah runtuhnya kerajaan Tarumanegara ini, muncullah kerajaan Sunda pada abad ke-7. Nah, dari sini udah kelihatan kan teman-teman, nama Sunda sendiri itu tidak hanya dipakai untuk daerah, tapi juga dipakai untuk nama dari kerajaan itu sendiri. Nama itu juga resmi digunakan oleh raja-raja sebagai identitas politik dan budaya. Kerajaan Sunda sendiri itu kekuasaannya mencakup sebagian besar Jawa Barat
hingga ke Banten. Para raja kerajaan Sunda sering menggambarkan tanah mereka dengan bumi Pasundan, tanah yang suci dan subur. Nah, jauh setelah itu, Sunda tidak hanya dikenal dalam prasejarah masa kerajaan juga, tapi istilah Sunda juga dipakai untuk istilah geografi. Wilayah di Tenggara Asia termasuk Kepulauan Sunda Besar, Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Sunda Kecil itu Bali, Lombok, Sumbawa, disebut paparan Sunda. Penggunaan istilah ini mengakar dalam literatur ilmiah Eropa sejak abad ke-18. Jadi melihat Indonesia itu namanya sudah Sunda, Sunda Land, tetapi dibagi-bagi lagi, ada Sunda Besar, Sunda Kecil, dan juga paparan Sunda. Nah, jadi seperti itulah teman-teman, betapa kayanya penggunaan kata Sunda itu sendiri, baik asal katanya maupun penggunaannya, baik digunakan oleh raja-raja maupun oleh ilmuwan geografi. Nah, sampai di sini dulu ya. Bagi kalian yang sukunya Sunda, boleh absen di bawah, tulis di kolom komentar. Terima kasih, Guru Denny undur diri. Assalamualaikum.